Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari tim 9 dari mata kuliah pemrograman lanjut akan memerkenalkan dari hasil program atau hasil aplikasi yang kami buat adalah Save Items. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai Save Items, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota-anggota dari Save Items sendiri, yaitu pertama ada Anugrah Arif Akbar dengan NIM 20101107. Saya sendiri dengan NIM Gesetar LCD dengan NIM 20101125. Ada Fatur Abu Abdi Rohman dengan NIM 20101137. Ada Oreste Cahya Baihaki dengan NIM 20101137. Oke, untuk outline di sini kita ada 8 ya. Yang pertama kita ada introduce, background, purpose, benefits, range, kemudian ada target market, kemudian ketujuh ada UML dan flowchart. Terakhir kita ada demo dari program Save Items. Bisa di next. Oke, pertama kita bakal ada introduce. Introduction yang pertama kita itu ada dari Save Items, itu kepanjangan dari search and find items lebih tepatnya. Yang berencana itu di kebun binatang Telkom. Nah, kalau misal kita perlu spesifik dari tempat dari judul yang kita pakai Save Items adalah search and find lost item on the Telkom Zoo. Nah, kita itu bakal pakai program dari C++ ya. Bisa di next. Untuk bagian di sini background bakal dijelaskan oleh salah satu rekan tim saya, itu ada Olesta, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang background-nya. Baik, di sini ada background. Sebelum menuju ke lebih dalam tentang apa itu save item, di sini kita akan menggunakan save item kita sendiri di kebun binatang Telkom. Sebelumnya, kebun binatang adalah salah satu tempat tamasya yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Selain adanya hewan-hewan di dalam kawasan kebun binatang, kawasan tersebut juga menyediakan berbagai macam tempat bermain, stand makanan, dan lain-lain. Selain adanya kebahagiaan dalam suasana kebun binatang, hal tersebut tidak dipungkiri dengan adanya peristiwa yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah kehilangan barang pada kawasan kebun binatang. Next. Lalu ada purpose atau tujuan. Di sini tujuan yang kita sepakati adalah akibat dari musibah yang dialami oleh beberapa pengunjung. Kami akan membantu Anda dalam mencari atau melaporkan barang kehilangan dengan bentuk digital. Digital memudahkan pengunjung maupun staf dalam memudahkan dalam pencarian atau penemuan barang. Benefit bagi pengunjung dan staf yaitu untuk memudahkan para pengunjung pada saat pencarian karena barang yang Anda miliki akan dikirimkan oleh staf kami guna membantu Anda tidak lelah. Hanya duduk manis bila barang sudah ada yang melaporkan pada pihak kami. Strengths yaitu ada 3. Yang pertama, keakuratan ciri-ciri barang lebih besar. Kedua, mengurangi kepanikan pengunjung. Ketiga, dengan adanya program ini, pencarian akan lebih efektif dan efisien. Oke, untuk target market, saya akan jelaskan sedikit. Di sini, sifat dasar manusia banyak jumlahnya. Beberapa yang kita ketahui adalah ceroboh dan pelupa. Kami di sini membantu sama pengunjung staf untuk memudahkan dalam mencari barang yang hilang. Para wisatawan yang sering kehilangan tidak mesti diawali dengan umur yang lebih tua. Bisa saja dengan anak umur yang lebih muda. Anak-anak dan orang dewasa pada abad 20 ini sudah mulai menggunakan alat elektronik, yaitu handphone. Alat tersebut sering sekali banyak pemberitahuan mengenai kehilangan. Dan sebenarnya tidak hanya HP, bisa juga barang yang lain, yaitu dompet atau semacamnya. Maka dari itu, pihak kami membuat sebuah program yang terbilang mudah dan nyaman, guna membantu para wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang dalam mencari atau menemukan barang mereka yang hilang. Kemudian masuk pada sesi UML dan flowchart. Untuk UML akan dijelaskan oleh teman saya. Pada UML di sini memiliki 2 user yaitu sebagai penemu dan pencari dan 2 objek, konsol dan database. Yang pertama yaitu penemu akan memasukkan inputan barang yang ditemukan, menyebutkan ciri-cirinya, nama barang, merek, warna, dan lokasi terakhir yang akan dikirimkan ke konsol.
Lalu pada konsol akan menyimpan data menginput data kepada database. Yang kedua, pada pencari. Pada pencari akan menginput barang yang sedang dia cari, yaitu memasukkan nama barang, merek, warna, dan lokasi terakhir. Pada inputan yang dicari oleh pencari akan dimasukkan ke konsol, dan konsol akan merespon request data kepada database, di mana inputan barang yang ditemukan tadi disimpan pada database tersebut. Lalu database akan merespon requestan data dan menampilkan data kepada pencari yang akan menampilkan informasi barang hilang. Next. Pada flowchart yaitu mulai dan lalu ke persiapan deklarasi. Lalu menuju ke outputan tampilan sambutan. Jika satu ya proses masukkan nama barang, merek, warna, dan lokasi terakhir. Lalu akan menuju ke decision, akan menanyakan apakah ada barang lain yang Anda temukan. Bila ya, pada decision akan menuju kembali ke outputan tampilan sambutan. Bila tidak, akan kembali ke proses masukkan nama barang. Lalu akan di data yang sudah di-input akan dimasukkan ke proses penyimpan data barang yang ditemukan. Lalu jika dua, proses masukkan nama barang, merek, warna, lokasi terakhir. Lalu proses akan mengeluarkan pencarian barang di penemuan barang hilang yang telah disimpan pada database tadi. Lalu decision akan menanyakan apakah list di atas adalah salah satu barang Anda. Bila ya, maka mohon tenang dan tunggu sebentar, akan kami antarkan barang Anda. Bila tidak, akan kembali ke outputan tampilan sambutan. Jika tiga, ya, akan menuju ke decision dan akan menanyakan Anda yakin untuk keluar. Bila ya, maka menuju ke outputan terima kasih atas kunjungan Anda. Bila tidak, akan kembali ke outputan tampilan sambutan. Selesai. Next. Oke, untuk demo program. Sebentar. Demo program. Yang pertama di sini ada bagian pengkodingannya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Gesti. Oke, kita bisa langsung ya ke bagian kode program. Yang pertama, di sini kita bakal pakai dari include sama using namespace, itu bersifat wajib untuk bagian coding. Bila kita tidak memakai kedua itu, nanti bakal hasilnya adalah error. Nah, kemudian di sini kita ada pointer. Kita pakai string dari sambut, yaitu we in here help you to find your item. Kemudian ada string dikalikan dengan pointer sambut. Kemudian di sini ada class and object ya. Kita pakai class dari respond. Untuk char nama kita itu maksimal ada 50. Di public kita ada set nama sama print nama. Untuk set nama, kita itu perlu memasukkan nama, yaitu masukkan nama, kemudian ada chin atau inputnya itu bakal ada di nama. Kemudian untuk di print nama, bisa dikatakan itu hi, nanti baru rumus yaitu nama. Bila kita permisalkan ya, misal namanya itu Fatur, berarti hi, koma, terus Fatur. Nah, untuk berikutnya di sini kita ada void. Voidnya itu ada tampil sambutan. Kita masukkan aja tadi poin yang sambut. Itu nanti masuk ke bagian void yang ini. Kemudian ada declarative variable untuk penemu. Ada pertama ada integer, cost integer itu ada maksimum penemu, itu ada 10.000, sekitar 10.000-an. Kemudian ada string, kita pakai 4, ada nama B, merek B, warna B, lokasi B. Kemudian ada char, kita pakai 2, ya underscore tidak, char ya underscore tidak. Kemudian ada boolean, itu kita pakai keluar sampai dengan false. Untuk struktur dari penemu, di sini penemu B, integer kita pakai posisi, string kita pakai 4 yang sudah dijelaskan tadi di bagian deklarasi variabel, kemudian ditampilkan dengan maksimum penemu yaitu 10.000. Kemudian di sini ada void inisialisasi, penemu posisi itu -1 atau sama dengan 0. Kemudian di sini boolean itu kita pakai barang kosong, jika penemu yang kosong itu bernilai true. Bila barang yang diperlukan itu bernilai false. Kemudian untuk penuh, jika
penemu posisi itu maksimum, penemu B itu -1 bernilai true. Kemudian jika tidak penuh itu false ya. Kemudian di sini ada void, push penemu B. String kita pakai 4 yang tidak dijelaskan di atas. Untuk di sini kita ada if barang kosong sama dengan true. Kemudian else if barang penuh. Dan else-nya itu nanti kalau misal kita lebih dari 10.000 itu maka akan keluarkan, bisa ke bawah faktor di scroll ke bagian else. Nah, untuk di else itu kita ada maaf list kami sudah penuh, silakan menuju ruang informasi. Jadi para pengunjung itu bisa ke ruang informasi karena barang di list itu sudah penuh. Kemudian ada void dari pop penemu, jika barang kosong itu penuh true, maka akan ada keluaran tidak ada barang yang ditemukan. Kemudian ada else juga, di sini ada penemu dot posisi, kemudian ada keluaran maksudnya dari unsuccess. Kemudian ada void dari tampil data B. Jika barang kosong itu bernilai true, maka akan keluarkan tidak ada barang yang ditemukan. Jika ada barang yang ditemukan, itu akan ada dituliskan di list. Kemudian ada nanti penemu nama barang, merek, warna, lokasi, terakhir. Nah, untuk list itu kita mulai dari terkecil dulu ya yang di bawah. Jadi kalau misal kita penemunya itu ada 2, berarti list 1, list 2. Jadi list 1 ada di bawah, list 2 ada di atas. Kemudian di sini ada pencari. Kita integer, ada cost in, sebenarnya sama aja bagian rekapitulasi, ada integer, cost in, string, char ada 2, kita bolehin ada 1. Cuma di sini membedakan ada cost integer itu maksimum pencarian itu udah sekitar 1.000. Kalau tadi penemu itu udah 10.000. Kemudian ada struct, kita pakai penemu barang, integer sama aja, ada posisi, string nama barang, dan maksimum 1.000. Di sini ada void inisialisasi, void posisi sama aja sebenarnya sama -1, booleannya juga sama aja untuk barang kosong, bisa ke bawah. Untuk berikutnya. Oke, di sini ada boolean kosong, boolean full maksud saya. Ya ada samanya, sebenarnya sama aja kayak penemu untuk bagian boolean full. Dan untuk berikutnya kita ada void, ya adalah push pencari barang, string kita ada 4 seperti yang tadi dijelaskan di bagian deklarasi. Kemudian di sini ada if barang kosong bernilai true, maka akan ada tulisan maaf. Jika else if kita tidak ada bagian keluarannya, kata-katanya. Kemudian ada else, jika memenuhi dari jumlah maksimum akan ada tulisan maaf, list kami sudah penuh, silakan menuju ruang informasi. Kemudian di sini ada void, pop pencari. Jika barang kosong itu maka ada tulisan tidak ada barang ditemukan. Kemudian ada tulisan unsuccess. Kemudian di sini ada void. Berikutnya ada tampil data barang, sama aja sebenarnya kayak penemu. Kalau misal barang kosong itu tidak ada barang ditemukan. Jika ada barang yang ditemukan itu maka berarti ada tulisan list, nama barang, merek, warna, sama lokasi terakhir. Bisa ke bawah. Oke, di sini ada penemu untuk void isi barang. Kita di sini ada pakai goto, yaitu ada nemu BRG atau nemu barang. Ada tulisan silakan masukkan ciri-ciri barang yang Anda temukan. Untuk di sini kita perlu mengisi nama barang, merek, warna, sama lokasi. Untuk deadline itu kita pakai di nama, warna, sama lokasi. Untuk di bagian standar ada di cin itu pakai di merek. Kemudian setelah dari mengisi, kita itu bakal ada tulisan push penemu barang atau push penemu B. Yang kemudian di bawah ada tulisan untuk note buat para penemu, yaitu adalah terima kasih telah membantu sama pengunjung. Kemudian ada tulisan apakah barang Anda yang Anda temukan itu menemukan barang yang lain, ya atau tidak. Bila ketemunya itu kita tidak, maka akan keluaran bakal ada terima kasih. Jika kalau semisal kita menemu barang yang lain bernilai Y, itu akan mengisi kembali. Jadi kita kembali ke menu BRG. Kemudian di sini ada void. Void kita ada 2, loading, penemu sama pencari, sama sebenarnya, yaitu persenan dari 0 sampai ke 100. Bisa berikutnya bagian pencari. Oke. Di pencarian di sini ada void isi BRG. Untuk goto kita nemu BRG, menu BRG akan ada keluaran nanti. Silakan masukkan ciri-ciri barang yang Anda yang hilang. Kemudian ada
sebenarnya sama aja untuk bagian pengisian, ada nama, merek, warna, sama lokasi. Getline sama CIN itu sama aja. Dan kemudian di sini setelah kita mengisi ada push pencari barang yang berisikan nama barang, merek barang, warna, sama lokasi barang. Kemudian setelah itu bakal ada tampilan data B. Kemudian ada tulisan apakah list di atas ada salah satu barang Anda. Nah, kemudian kita bisa langsung ke bagian vote M nama, yaitu ada person, dialihkan dengan PTR, pointer, dengan maksimum 100, integer N sama dengan 0. Kemudian ada pass pointer, kita pakai new person sama set nama. Kemudian di sini ada for, kita itu pakai PTR. Kemudian ada perinama. Nah, kita langsung ke bagian inherent, yaitu ada bagian di salah satu yaitu in main. Nah, kita masuk ke GoTo menu awal. Kita di sini pakai pengulangan dari do ya. Untuk di do kita itu ada M nama. Nah, kemudian kita nanti bakal ada tulisan dari welcome, the Telkom Zoo. Kemudian ada tampil sambutan. Sambutannya tadi itu we in here help you. Kemudian di sini kita ada dari list atau 1, 2, 3. Itu kita perlu mengisikan nomor di atas, yaitu 1, yaitu ada penemuan, kedua ada pencarian, ketiga ada keluar. Nah, kalau misal kita memilihkan nilai dari 1, angka 1, itu akan masuk ke bagian sistem kelas, loading penemu, kemudian pengisian barang, kemudian loading penemu kembali. Nah, jika bernilai iya, maka akan masuk ke bagian akhir. Terima kasih, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau misal kita tidak, itu kita akan masuk ke bagian menu awal. Nah, kita masuk ke bagian pemilihan kedua atau pencarian. Nah, pencarian kedua itu ada sistem kelas, yaitu ada loading pencarian, kemudian ada isi barang, kita perlu mengisi. Jadi kalau misal tadi ada ditulis sebagian atas ya, mengisi barang yang ditemukan apakah milik Anda. Jika pilih iya, maka nanti mohon tenang dan tunggu sebentar, akan kami antarkan barang Anda. Terima kasih telah berkunjung. Bila tidak, nanti akan menu ke bagian akhir, menu awal. Kemudian ada yang ketiga, di sini ada pemilihan kembali setelah keluar. Yakin Anda ingin keluar? Bila iya, maka akan keluar. Bila tidak, akan muncul ke bagian awal. Untuk default di sini selain pemilihan dari 1, 2, 3, kita ada pemilihan 4 ke atas, 4, 5, 6, segala macam. Maka akan ada tulisan pilihan tidak tersedia. Nah, jika apakah mau mulai kembali? Bila mulai kembali bernilai iya, maka akan masuk ke bagian menu awal. Jika tidak, itu bernilai ke bagian terima kasih atau ke while. Nah, while di sini kita ada keluaran atau sama dengan false. Akan ada keluaran terima kasih atas kunjungan Anda. Terima kasih, informasi lebih lengkap bisa berkunjung ke ruang informasi. Untuk berikutnya kita akan langsung ke bagian output, bakal dijelasin sama Fatur. Dipersilakan. Kita masuk pada bagian output ya. Di sini programnya kita run. Untuk yang pertama outputnya ini kita disuruh untuk memasukkan nama. Misal kita namanya Farah. Nah, di sini ada kata sambutan, welcome to the Telkom Zoo. We in here will help you and find your item. Nah, di sini kita dikasih 3 pilihan. Yang pertama ada penemuan, pencarian, kemudian keluar. Silahkan pilih nomor di atas. Yang pertama kita masukkan penemuan. Yang pertama kita penemuan. Nah, di sini kita ada loading sampai 100 ya, 100%. Oke, kemudian di sini ada perintah. Silakan masukkan ciri-ciri barang yang Anda temukan. Kita menemukan dompet, mereknya Niger, warnanya hitam. Lokasi terakhir, maksudnya barang yang kita temukan, kita menemukannya di taman. Oke. Terima kasih telah membantu sesama pengunjung. Apakah ada barang lain yang Anda temukan? Menemui barang lain? Nah, jika kita memilih ya, maka nanti akan kita disuruh inputan lagi. Coba kita milih. Ya. Nah, kita disuruh inputkan barang lagi. Kemudian yang kedua, misalkan kita menemu jam tangan. Jam tangan, mereknya Skinny, warnanya coklat. Lokasi terakhir yang kita temukan di toilet.
Nah, ada kata ini lagi, kata terima kasih telah membantu sampai pengunjung. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah ada barang lain yang Anda temukan? Menemui barang lain? Nah, tidak. Jika tidak, maka kita akan kembali ke awalan tadi, menu awal. Dan di sini ada loading lagi sampai 100. Kita tunggu. Oke, di sini kita akan memasukkan nama lagi. Kita masukkan nama sebagai Anggun. Nah, di sini ada Hai Anggun, terus kemudian ada kata sambutan dan ada pilihan lagi. Kita di sini sebagai pencari. Nomor 2 sebagai pencari. Ini ada loading lagi sampai 100 kayak yang tadi, sama. Kita tunggu. Nah, kita di sini disuruh masukkan ciri-ciri barang yang Anda hilang atau yang barang kita yang hilang. Misalnya kita kehilangan cincin. Cincin. Mereknya nggak ada ya kalau cincin. Nah, warnanya misalkan emas, warnanya emas. Lokasi terakhir yang kita hilang di kandang berapa? Nah, maka akan seperti ini tadi tampilannya. Yang pertama tadi ada dompet dan juga jam tangan. Nah, sini ada list yang pertama dan list kedua yang telah ditemukan oleh si Farel tadi. Sini ada pertanyaan, apakah list di atas adalah salah satu barang Anda? Silakan pilih, ya atau tidak. Nah, tidak ya, kita milih tidak karena si Anggun kehilangannya berupa cincin, bukan dompet ataupun jam tangan. Nah, jika tidak, maka akan balik lagi ke menu awal, loading lagi hingga 100. Sini misal kita masukkan lagi namanya sebagai Ilham. Nah, di sini akan tampilannya sama seperti yang awal tadi. Misal kita memilih nomor 3. Nomor 3 kan belum. Tadi yang pertama udah, kedua udah, ketiga udah. Nah, di sini diberi pertanyaan, yakin Anda ingin keluar? Jika iya, maka akan keluar outputan atau bacaan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi di ruang informasi. Mungkin itulah outputannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya, banyak kesalahannya, karena kita masih belajar dan manusia biasa, tidak luput dari salah. Dari kelompok kami, saya mewakilkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.